Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian pembacaan kasus Excel. Pagi ini kita sudah mempunyai satu kasus dari rekan kita yang diposting ya di grup bantuan makro saya. Buat rekan-rekan yang belum gabung di grup bantuan makro saya, silahkan gabung ya. Ini adalah grup saya, maaf ya, ini adalah grup bantuan makro saya. Silahkan gabung di sini dengan alamat URL di sini, akan saya sertakan di deskripsi. Balik lagi ke pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kita. Rekan kita punya satu sheet daftar nama. Kita coba analisis dulu. Ada data pelamar di sini ya, berisi beberapa nama karyawan. Kemudian jika kita lihat di sini, database-nya sudah sangat-sangat rapi ya, dikelompokkan dengan field yang tidak ada merger, karena jujur aja merger itu merusak tatanan ya, jadinya secara tampilan bagus tapi nanti akan rusak tatanan. Di sheet kedua ada sheet rekapitulasi dengan soalnya mengelompokkan usia 30 tahun ke bawah dan 30 tahun ke atas di masing-masing DST mungkin distrik atau apa ya, saya nggak tahu. Dengan pengalaman ada 2 kriteria, yaitu manajer dan karyawan. Wow. Kemudian satu DVS terdiri dari beberapa grup, GRP mungkin ya, DST jaring terdiri dari bla bla bla. Coba kita lihat lagi di sini. Betul, di jabatan hanya ada manajer dan karyawan, juga ada yang belum. Berarti jika kita scroll lagi di sini ada data pelamar kerja dengan pengalaman. Jadi asumsi saya di sini yang hanya untuk mengcover yang ada jabatan manajer atau karyawan di sini ya. Sedangkan yang belum berpengalaman di sini, data pelamar kerja belum berpengalaman, mungkin yang dimaksud adalah nama kolom jabatan di sini yang terisi dengan kata belum di sini. Baik, sebenarnya ini bisa kita lihat jika ingin dianalogikan lebih sederhana adalah sebenarnya kita menghitung jumlah pelamar kerja dengan beberapa kriteria. Jika kita menghitung jumlah pelamar kerja, artinya kita meng-count ya, count itu menghitung ya, bukan mengsum. Count yang ada kriterianya, jadi kita memakai count if jika kriterianya 1, jika kriterianya banyak kita memakai count if s, ada s nya di belakang. Jadi jika kita ingin mengambil atau menyelesaikan masalah ini, kita harus analisis dulu berapa sih kriteria yang kita perlukan. Kita coba dilihat di sini ada DST yang pertama ya, kita lihat ya DST. Jadi kita tulis saja di sini ya. Oh maaf buat rekan-rekan yang sudah berpengalaman mengenai formula, mungkin sedikit menjemukan ya apa yang saya sampaikan di sini. Tetapi saya berusaha menjelaskan dari sudut pandang rekan-rekan yang masih baru belajar formula atau function di Excel. Jadi saya jelaskan step by stepnya agar lebih mudah dipahami. Jadi rekan-rekan yang mempunyai pengalaman yang mirip atau baru belajar di Excel pun juga tetap bisa mengikuti tutorial saya ini. Oke, yang pertama kita tulis dulu. Jadi kita petakan dulu apa yang harus kita kelompokkan ya. Yang pertama adalah DST. Ya, saya tulis saja di sini 1 yang harus dikelompokkan adalah DST. Kemudian jika kita lihat di sini ada kolom lagi listrik, komputer, akunting. Kita coba balik lagi ke daftar nama. Ada bagian, ada akunting, komputer, pertanian dan banyak lah ya. Jadi intinya di sisi bagian ini nanti akan dikelompokkan. Jadi kita tulis lagi di sini 2 adalah bagian ya. Bagian. Kriterianya ada 2 sekarang. Kita lihat lagi di sini ada data pelamar kerja dengan pengalaman. Berarti jika kita balik ke sini ada di jabatan di sini yang terisi karyawan atau manajer, atau selain belum di sini berarti dia sudah berpengalaman ya. Kita coba balik ke sini, nomor 3 adalah pengalaman ya, pengalaman. Cari lagi apakah ada kriteria yang lain selain pengalaman. DST sudah, bagian sudah, pengalaman sudah. Kita lihat lagi di sini adalah 30 dan di atas 30 atau usia. Kita coba lihat di sini adalah ada usia ya. 4 adalah usia seperti ini. Oke, jadi jika kita petakan ternyata ada 4 kriteria yang harus kita terapkan pada tabel daftar nama di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi
Intinya kita harus menempatkan 4 range dengan 4 kriteria di sini. Range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2, range 3 nanti di sini ya, kriteria 3, range 4 untuk kriteria 4. Jadi kita harus menggunakan count if dengan lebih dari 1 kriteria. Artinya kita harus menggunakan count if dengan s belakangnya. Jika kita ketikkan rumusnya adalah seperti ini, count if s ini ya, aduh maaf, count if s ya di sini. Seperti tadi saya bilang ada kriteria range-nya 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2 seperti barusan saya sebutkan ya. Oke, dengan memetakan seperti ini rekan-rekan akan gampang menerjemahkan ke dalam function atau rumus ya. Kita coba skip lagi, kita coba balik ke sini ya. Karena tabelnya sudah berbentuk tabel database dengan baik seperti ini, kita format saja as table ya. Kita klik dan blok sampai ke bawah. Kenapa di format as table? Karena nanti saat ada penambahan data di bawahnya di sini, si formula kita akan otomatis menyesuaikan. Jadi kita tidak harus merubah formulanya lagi ya. Setelah klik dan blok seperti ini, klik pada tab home ya. Di sini kemudian format as table. Pilih saja warna yang ada di sini, mana aja, saya pilih warna biru seperti ini. Centang pada my table as header, saya klik OK. Oke ya, ini adalah tabel kita tadi. Kita bisa merubah warna yang ada di sini dengan klik pada table style di sini. Dengan salah satu tabel masih terselect seperti ini ya, kita klik pada salah satu tabelnya, klik, kemudian pilih pada format yang ada. Tandai di sini warna-warna berubah ya. Saya pilih ini aja yang enggak warna, biar seperti aslinya, klik ya. Akan tetapi formatnya sudah format as table ya. Kita melangkah ke sini sekarang. Hasilnya udah ada notnya ya, harusnya nilainya 2 ya. Kita coba apakah nanti nilainya 2. Kita ketikkan formulanya di sini, count if ya, count if s ya, seperti ini. Kriteria pertama adalah kriteria range yang pertama. Jadi pertama adalah DST ya. Kita balik ke sini. DST tadi adalah apa ya? DST itu ini ya berarti ya kayaknya ya. Nama DVS ini ya kayaknya ya. Kita klik. Maaf, saya hapus saja dulu biar yakin ya. Jaring padem kojak. Oh, kita coba lihat kolomnya yang mana, jaring padem kojak. Yang ini betul, berarti yang nama DVS ya. Kita balik ke sini, sama dengan count if s. Kriteria range-nya di nama DVS, kita klik tandai ya saat saya arahkan kursor sampai ke atas ini. Tandai awalnya adalah tanda plus putih seperti ini, geser sedikit ke atas sampai jadi tanda panah hitam ke bawah. Ya, seperti ini ya. Tandai perubahan kursor saya. Nah, ya, sampai tanda panah hitam ke bawah seperti ini, kemudian klik. Saat kita berhasil ditandai dengan tanda titik-titik terselect pada seluruh kolom di sini ya. Dan di formula juga sudah tertulis tabel 1 nama DVS ya. Kita melangkah ke kriteria kedua. Kita ketikkan tanda koma, kemudian balik lagi ke sheet rekapitulasi. Klik pada tombol pada sel berapa nih? B5 ya. Ketik saja di sini B5, kemudian kita kunci kolomnya. Kenapa kita kunci? Saat nanti kita klik dan drag ke bawah, si B ini tidak bergeser ya, karena nanti formulanya akan ditulis di banyak kolom di sini. Saya klik pada B5 di sini, kemudian saya tekan F4 ya pada keyboard, F4 sampai bernilai $B5 seperti ini ya. Tanda yang sudah terkunci, kemudian kita melangkah ke range yang kedua. Range yang kedua adalah bagian ya. Bagian nanti adalah di listrik di sini ya. Kita coba balik ke daftar nama, balik ke bagian sama seperti tadi, sama arahkan kursor sampai ke atas dan berubah menjadi tanda panah hitam seperti ini. Klik, kemudian tekan koma. Kita balik lagi ke rekapitulasi, klik pada bagiannya adalah listrik. Klik pada sel listrik di sini ya, C3 kita kunci, tekan F4 ya, F4 ya seperti ini, dikunci aja semuanya nggak apa-apa. Kemudian koma lagi, kita ke kriteria ketiga yaitu pengalaman ya. Balik lagi ke sini,
kejabatan kita sorot, klik. Nah, koma. Nah, jabatan ini karena sudah pengalaman, ya, yang dia cari sudah pengalaman, artinya yang tidak sama dengan belum. Kita ketikkan di sini double quote, lebih besar lebih kecil, ini artinya tidak sama dengan, kemudian kita ketikkan belum, seperti ini. Double quote lagi, kita ketikkan koma, kita lihat kriteria yang berikutnya ya. Balik ke rekapitulasi, adalah usia ya. Usia berarti ini saya hapus dulu untuk rekapitulasi ya. Usia berarti berada di daftar nama lagi di kolom usia. Yang diminta adalah lebih kecil sama dengan 30. Kita ketikkan koma, double quote, lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 30, double quote, tutup kurung, kita tekan enter. Oke, kita lihat lagi hasilnya di sini masih 0, sedangkan catatannya tadi adalah nilainya 2 ya. Harusnya nilainya 2. Kita coba cek ya. Kita coba filter dari awal apakah betul hasilnya 2 ataukah memang seharusnya 0. Kita coba lihat. Kita cek dari DST di sini, yaitu jaring ya. Kita filter saja dulu di sini jaring. Nama DVS ini adalah jaring ya. Kita coba lihat jaring ya. Kemudian kita coba lihat kriteria kedua adalah bagian adalah listrik. Kita coba filter lagi di listrik ya. Nah, ternyata kita filter dari listrik sini aja sudah menghasilkan 1. Nah, rekapitulasi yang di catatan yang ada di sini tadi yang harusnya nilainya 2 ini saya pastikan salah ya. Jadi harusnya nilainya 2 ini saya kira juga nggak bener ini catatannya ini. Jadi formula yang menyajikan 0 sini saya kira adalah betul. Kita coba lanjutkan di listrik sini. Usianya yang diminta adalah kriteria berikutnya adalah usia ya. Maaf, kita tadi di bagian listrik, kemudian ketiga adalah pengalaman di sini karena pelamar kerja dengan pengalaman kerja, berarti yang ada manajer dan karyawan don di sini ya, di jabatannya, karena yang dimaksud adalah manajer dan karyawan. Saya klik dan select di sini pun tidak ada, harusnya pun bisa kita filter berdasarkan karyawan. Jadi intinya untuk karyawan yang diminta di sini hasilnya adalah 2 adalah salah. Untuk note di sini yang dibuat rekan kita pernahnya adalah salah ya. Saya pastikan adalah formula yang sudah saya buat di sini adalah betul, karena emang jika kita amati lagi di sini pada bagian pengalaman yang notabene adalah harusnya di sini adalah pada jabatan, di sini adalah belum, atau mungkin ada kriteria yang saya nggak tahu ya. Hasilnya adalah tidak 2 ya. Kita coba clear lagi, atau mungkin ada kriteria yang lain yang menjelaskan apa namanya pengalaman dan tidak, karena setahu saya di sini adalah jabatan, manajer dan karyawan, kemudian belum ya. Asumsi saya adalah belum ini adalah untuk orang-orang yang belum berpengalaman atau belum pernah bekerja ya. Oke ya, jadi kita lanjutkan dulu untuk tutorial ininya, apa namanya, rumusnya atau formulanya ya. Saya pastikan formula ini adalah betul karena ini hasil dari CONIF-S nya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang usianya di atas 30 tahun. Kita coba sekarang ya. Kita tinggal copy saja yang ada di sini, Ctrl C, kemudian escape, kita paste saja di sini, paste. Dengan kita coba cek untuk rekapitulasi adalah listrik, rekapitulasi pengalaman sudah berpengalaman, kemudian di DST nya adalah jaring, listrik dengan usianya lebih besar dari 30. Jadi ini kita ubah saja menjadi lebih besar ya, lebih besar dari 30, tekan enter. Hasilnya pun masih 0. Kita coba, karena jika kita lihat di sini yang tadi ya, filter lagi jaring, kemudian listrik, oke, kemudian di atas 30 tidak ada karena memang usianya 22 ya.
Mungkin nanti ini akan muncul di tabel bawahnya yang di sini nanti ya, yang belum pengalaman nanti. Jadi silahkan nanti ditulis saja di apa namanya prakteknya ya, buat rekan penanya ya nanti ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di sini. Oke, kita balik lagi ke formulanya. Ini saya hapus dulu untuk filternya untuk membuktikan apakah benar atau tidak ya. Kemudian kita tinggal copy dan paste saja yang ada di sini. Ctrl C, dua-dua ya, Ctrl V, kemudian Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Kenapa hasilnya masih 0? Kita cek lagi ya. Kita double klik sini, klik. Nah, ini listrik ini kita geser ke komputer seperti ini ya. Nah, tekan enter. Ini juga listrik kita geser ke komputer. Kemudian ini juga kita geser ke komputer ya, ke accounting. Iya, seperti ini. Oke, saya pause dulu sampai keseluruhan ya, kita coba. Oke, kita lanjutkan, scroll lagi, enter ya, sudah mulai menunjukkan angka yang menandakan bahwa formula kita sudah betul ya. Geser ke medis, oke, klik lagi. Mungkin buat rekan-rekan yang sudah familiar sama formula ini menjemukan ya, karena sebenarnya ada cara yang lebih simpel daripada ini kan, tapi jika saya jelaskan yang lebih rumit, khawatir yang praktek nanti bingung. Oke, kita klik lagi, geser, klik lagi, geser. Sekarang kita coba hilangkan dulu node-nya di sini saat mengganggu ya. Saya klik kanan, delete node ya, seperti ini. Kita coba klik dan drag seperti ini, klik blok, geser ke bawah. Iya, sudah muncul ya di sini ya rekan-rekan ya. Kita coba cek sekali lagi apakah sesuai untuk ininya, sel-sel yang jadi kriteria. Klik, saya klik di sini aja lah, saya skip dulu, saya ambil di sini aja, klik ya, sudah betul. Kriteria pertama adalah CLINC ini, kemudian di last dan lebih besar dari 30, lebih besar dari 30. Tekan escape, saya cek lagi di sini. Ya, sudah betul. Oke, intinya ini adalah hasilnya ya. Untuk jumlah di sini bisa di sum saja. Tekan alt sama dengan ya seperti ini, klik drag ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, kita coba cek lagi. Harusnya yang berpengalaman totalnya ada 25. Kita coba cek ya. Di sini kita buang yang belum. Maaf. Harusnya ini jumlahnya 25. 58 ternyata, berarti ada item yang tidak masuk di sana. Oke, kita coba escape ya, clear. Kita coba lihat di sini, jaring padem kocak klik. Kita lihat di sini ternyata ada banyak. Jadi ada dabar, datim, jagla, mawar yang ini tidak tercover di sini ya. Jadi intinya untuk item yang DST-nya jaring, padem, kojak dan kling di sini hanya tercover 25. Terus bagaimana nanti untuk rumus yang di bawahnya yang menginginkan data pelamar yang belum berpengalaman ya, kita tinggal ganti saja di sini. Ini copy, Ctrl C, tekan escape, kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, kita nggak menyesuaikan yang ada di sini B5, ini kita sesuaikan dengan B24 berarti ya, karena jaring di sini ada di B24, ini kita ganti saja dengan 24. Kemudian C3 ini kita ganti dengan C22 kalau nggak salah ya, ini ya C22. Nah, listrik ini ya,
kemudian belum ini kita ganti dengan sama dengan belum, seperti ini. Tekan enter, ya udah ada hasilnya. Tinggal copy lagi, Ctrl C, escape, klik di sel sebelahnya, Ctrl V, kita sesuaikan. Jaring sudah betul, listrik sudah betul, belum sudah betul, ini kita ganti dengan lebih besar dari 30 ya, seperti ini. Tinggal seperti tadi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V lagi, maaf, V lagi, Ctrl V lagi, V, V. Nah, tinggal kita sesuaikan seperti yang tadi ya. Listriknya digeser ke komputer, tekan enter, ini klik lagi di sini, listriknya digeser ke komputer, tekan enter. Oke ya, silakan di ini lagi sendiri ya, diselesaikan sendiri. Intinya formula yang membangun beberapa kriteria yang diminta sudah bisa kita cover ya. Monggo dilengkapi untuk kriterianya. Maaf, saya geser ke sini, las ya tadi ya. Geser lagi, geser lagi, enter, geser lagi, enter, klik, geser lagi, enter, klik, geser lagi, enter. Ini kenapa tidak bisa saya sertakan rumus, karena memang ini di merger ya, misalnya di merger, jadi harus satu-satu begini. Kalau diklik drag nanti mergernya itulah yang akan merusak si formula, walaupun kita bisa modifikasi row nya sih, tapi untuk pemula nanti akan membingungkan. Oke, kita klik dan blok, copy ke bawah. Oke, kita udah punya ya. Baik, demikian tutorial kali ini mengenai menghitung karyawan atau pelamar dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu di sini tadi ada 4 kriteria. Mudah-mudahan bisa dipahami penggunaan CONIF dengan 4 kriteria ini ya. Monggo diulang-ulang lagi video tutorialnya agar lebih bisa dimengerti ya buat rekan yang baru belajar. Jadi intinya untuk menghitung item dengan banyak kriteria kita menggunakan CONIF dan S nya, CONIF S ya. Oke, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.